Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahdlatul Saada dengan NPM 2020-185. Saya merupakan salah satu mahasiswa manajemen Setia Mujahidin Toli-Toli semester 5. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen strategi. Sebelum kita masuk ke materi, pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan izinnya saya dapat melakukan presentasi kali ini. Dan tak lupa pula saya kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ayu Wandira SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen strategi. Sebelum kita masuk ke manajemen strategi, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu manajemen dan apa itu strategi. Lalu kemudian apa itu manajemen strategi, dan saya juga akan membahas komponen pokok manajemen strategi. Nah, pertama-tama, apa sih itu manajemen? Manajemen adalah sebuah seni atau ilmu memanage atau mengatur yang memiliki 4 fungsi, yaitu planning, organizing, actualing, dan controlling. Manajemen itu sendiri digunakan di dalam suatu organisasi untuk membuat rencana, melaksanakan rencana tersebut, dan mengevaluasi apakah rencana tersebut sudah berjalan dengan baik atau tidak, yang dilakukan pengontrolan oleh orang atau internal perusahaan. Nah, sedangkan strategi itu sendiri adalah bagaimana cara atau langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen strategi dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi itu adalah seni pengambilan keputusan. Ada beberapa komponen manajemen strategi. Yang pertama adalah formulasi tujuan. Formulasi tujuan itu digunakan untuk merumuskan tujuan dari suatu organisasi maupun perusahaan. Nah, yang kedua adalah analisis pasar, industri, dan juga lingkungan. Nah, analisis ini digunakan untuk mengetahui lingkungan internal dan eksternal perusahaan, untuk mengetahui apapun dan apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen atau pengguna barang atau jasa yang akan kita tawarkan. Yang ketiga adalah sumber daya. Sumber daya ini juga terbagi dengan sumber daya eksternal dan internal. Nah, sumber daya eksternal itu sendiri seperti bahan bakunya, dan sumber daya internal adalah modal dan tenaga kerja di suatu perusahaan atau industri tertentu. Dan yang keempat adalah implementasi. Nah, implementasi itu adalah melaksanakan atau mengerjakan rencana yang telah dibuat pada formulasi tujuan. Setelah implementasi, ada yang namanya pengawasan. Pengawasan untuk meminimalisir resiko yang terjadi di sebuah perusahaan. Nah, resiko itu terbagi menjadi dua: resiko kecil yang biasa disebut dengan minor, dan resiko besar yang biasa dikenal dengan mayor. Dan terakhir adalah evaluasi untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dari rencana yang telah dibuat di awal. Nah, dalam manajemen strategi ada beberapa analisis. Saya akan menjelaskan salah satu analisis, yaitu analisis SWOT. Analisis ini berguna untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang. Mengapa kita harus mengetahui keempat aspek tersebut? Itu untuk meningkatkan kinerja perusahaan, serta untuk memperbaiki apa saja yang perlu diperbaiki. Contoh misal, kelemahan yang bisa kita rubah menjadi kekuatan, atau kelemahan yang bisa kita rubah menjadi peluang,
Analisis ini sangat berguna untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh konsumen, apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita tingkatkan, dan apa yang perlu dikurangi dari sebuah organisasi atau perusahaan tertentu. Faktor eksternal itu merupakan ancaman dan peluang yang kita tidak bisa kendalikan, sedangkan faktor internal merupakan kelemahan dan kekuatan yang ada di dalam perusahaan yang mungkin kita juga tidak bisa mengendalikan, tapi kita bisa mengelola kelemahan dan kekuatan tersebut. Nah, manajemen strategi ini bagaimana cara kita untuk mengelola kelemahan dan ancaman menjadi sebuah peluang atau kekuatan. Mengapa kita memerlukan manajemen strategi di sebuah perusahaan? Kita memerlukan strategi untuk mencapai suatu tujuan. Dan mencapai suatu tujuan itu memiliki beberapa alternatif. Nah, alternatif itulah yang akan kita pilih yang mana yang paling baik dan yang mana yang paling tepat untuk digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.